Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian akhlak pagi ini akan menyampaikan tentang wahan. Wahan itu apa? Al-wahnu ad-du'fu fil amal wal amri. Lemah. Pengertian wahan secara bahasa itu lemah. Secara istilah, wahan itu hampir sama dengan makna bahasanya. Istila'ul khauf 'alan nas, berlarut-larutnya ketakutan pada seseorang, ya, ketakutan yang berkepanjangan. Tapi definisi wahan disampaikan oleh Rasulullah, definisi yang paling tepat saat ditanya wamal mahwanu ya Rasulullah, wahan itu apa? Rasulullah menyampaikan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Itu wahan secara bahasa, ya. Al farqu baina dha'fi wal wahan. Dhaif dan wahan bedanya apa? Inna dha'fa diddul quwwah. Dhaif, lemah, itu lawan dari kuat. Ya, jadi memang sudah asalnya, sudah secara alami lemah. Tapi kalau wahan ini penyakit, maksudnya ketakutan yang tidak beralasan gitu bahasa anunya. Kita akan lihat dalil-dalilnya. Zamul wahan wan nahyu anhu, tercelanya wahan dan larangan tentang wahan. Pertama kita jumpai dalam ayat Al-Quran surat ketiga ayat 146, surat Alu Imran ayat 146. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Wa ka'ayyin, dan banyak, min nabiyyin, nabi-nabi, qatala ma'ahu, berperang bersamanya, ribbiyuna katsir, dalam jumlah banyak, ya. Banyak di masa lalu nabi-nabi yang diikuti oleh jamaah yang tidak sedikit. Fama wahanu, mereka tidak wahan, lima asabahum, karena apa yang menimpa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Wa madhu'ufu, dan mereka tidak dhaif. Wa mastakanu, selanjutnya. Apa tafsir dari ayat ini? Imam Tabari mengatakan fama ajazu limana lahum min alamil jirah. Artinya mereka tidak wahan, tidak kapokan. Ya, jadi wahan itu lebih kepada kapok, jerak, ya. Nah, ketika melihat resikonya terlalu berat, udahan gitu, berhenti. Nah, itu wahan. Kalau dalam ayat ini, ya, an harbi a'da'illah, untuk memerangi musuh-musuh Allah, wala takilu an jihadihim, dan mereka tidak menyerah untuk terus berjihad. Wa madhu'ufu, dan mereka tidak lemah. Wa mastakanu, dan tidak pasif.
yakni wama dallu dan mereka tidak hina fayakhsha li aduwihim fayatakhasya'u li aduwihim bidukhul fi dinihim wa mudahanatihim, dan mereka berpura-pura, ya, itu wahan, khifatan minhu, karena takut kepada musuh-musuh. Walakin madau kuduman ala basairihim wa minhaji nabiyihim sabran ala ma amarallah wa amara nabihim. Akan tetapi mereka tetap teguh, wa ma wahanu lima asaum fi sabilillah, mereka tidak wahan, tidak kapokan. Ya kalau mau kapok mah di zaman Rasulullah, karena lebih banyak di awal-awalnya lebih banyak gagalnya. Ya, mereka menderita. Tapi nanti di akhirnya banyak capaian-capaian, banyak kemenangan-kemenangan. Di awal itu mereka tetap teguh. Ya. Wa kam min nabiyyin qatalat ma'ahu jama'atun katsira fama dha'ufat nufusuhum. Artinya banyak nabi-nabi yang diikuti oleh pengikutnya. Mereka tidak dhaif, tidak lemah, lima asabahum, karena musibah. Jadi walaupun kena musibah, lanjut, ya, minal bala wal qurab, kegalauan, situasinya gawat, itu juga dialami oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Wa ma dha'ufat quwahum minal istimrar fil kafah, dan tidak lemah, terus. Ya, seperti ada seorang sahabat ditawari oleh Rasulullah, siapa yang mau menyampaikan berdakwah di tempat ramai? Ada yang nunjuk, saya. Nah, ketika menyampaikan tentang tauhid, orang memaki-maki dan ngeroyok sehingga pulang bengep. Lalu ditawari lagi, siapa yang mau dakwah lagi? Itu yang bengep mau, saya. Nah, itu nggak kapok kan? Yang bengep itu tetap, ayo saya lagi. Nah, itu tidak dhaif. Kalau kita kan sekali kena udah, iya. Apalagi lagi dagang atau lagi usaha, kemudian sholatnya tepat waktu berjemaah, malah sepi, lalu menuduh Allah, padahal dia yang nggak bisa dagang. Cara dagangnya kan, kalau dunia itu harus dengan ilmu dan keterampilan. Kalau kita nggak terampil, walaupun tasbihnya beribu-ribu juga tidak akan pengaruh, nggak akan ngaruh. Kalau kita nggak terampil dalam soal dunia, ya. Wa madha'ufat quwahum anisimrar bal kafa wa mastaslamu, dan mereka tidak nyerah lil jaza, dengan mengeluh. Nah, bukti dari orang yang tidak wahan, nggak suka ngeluh, nggak gampang ngeluh, ngeromet gitu bahasanya. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah menyukai orang yang sabar. Nah, ini saya pernah mengemukakan, sepertinya definisi sabar komponennya ada 3. Sepertinya begitu, karena berdasarkan ayat ini, ya, surat 3 ayat 146. Kalau kita sekarang kan sabar cenderung menunggu, ya, sabar. Tapi kalau di sini lihat nih definisi sabar. Pertama, tidak wahan, tidak kapok, ya. Wa madha'ufu, tidak lemah, tidak lembek. Wa mastakanu, dan tidak pasif. Tuh, sabar tuh. Ini di firman Allah sendiri, ya. Komponennya ada 3. Pertama, tidak wahan, tidak kapok, ya. Kemudian tidak lemah, tetap strong. Kemudian tidak pasif, mengundurkan diri. Nah, itulah sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Ayat 140 ditutup oleh Allah, Allah suka pada orang-orang yang sabar. Allah cinta pada orang yang sabar. Ya, jadi itu. Jadi berbeda dengan yang kita jumpai di tengah-tengah kita, pengertian sabar. Jadi sabar itu lebih kepada menunggu. Ya, sabar.
Wala tahinu, kemudian surat 3 ayat 139. Tapi kita perlu perlu tahu gimana kesepakatan bangsa Indonesia tentang sabar. Kita lihat di kamus besar ya. Bentar. Coba bagaimana kesepakatan orang Indonesia tentang sabar ini. Apakah pengertiannya seperti tadi, cenderung menunggu atau gimana? Kita lihat. Kadang-kadang kita orang Indonesia juga nggak tahu selama kata-kata itu di tengah-tengah kita sebenarnya apa? Sabar, ya. Anda kalau cari di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu patokannya. Sabar didefinisikan sebagai sikap tahan, tuh, benar tuh. Tahan dalam menghadapi cobaan. Berarti sama dengan ini. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tuh. Sabar. Tabah serta tenang dalam bertindak. Ya, ini definisi sabar menurut bangsa Indonesia. Sabar juga bermakna mampu mengendalikan emosi dan perilaku dalam situasi sulit. Tuh, sabar menurut keputusan bangsa Indonesia. Tahan, tabah, tenang. Jadi cirinya tidak mudah mengeluh tuh. Kita ngeluh terus kan? Dia nggak sabaran, si remah, kan? Cenderungnya kita kan. Kita lanjut. Kemudian dalam surat 3 ayat 139, surat Al-Imran, Allah mengatakan wala tahinu, jangan wahan. Ya kalau saya tuh lebih pengertian jangan kapokan, aja kapok ya. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Pasti ada yang kurang. Ya kalau kita kurang-kurang dikit jangan sedih, tidak maksimal lah. Ya memang hidup ini tidak ada yang sempurna. Apa-apa yang kita inginkan belum tentu kita raih semuanya. Tapi paling tidak kita hadir di dunia ini sudah harus disyukuri. Sudah bersyukur diberi sehat, tidak cacat, ya bisa menghirup oksigen secara gratis, tidak pakai tabung, tidak perlu dirawat, menikmati makanan dengan nyaman. Nah, itu harus kita syukuri semua. Karena banyak orang kaya raya tapi tidak bisa menikmati hidup. Untuk mendapatkan ketenangan dia harus plesir dulu kemana gitu. Karena hari-harinya pesesek, ya. Seperti orang-orang yang kerja di kota lah, jaga toko itu sehari duduk aja melayani tamu, itu pegel juga loh, kesel. Atau seperti kasir bank, uangnya banyak, bukan punya sendiri, tapi ya mungkin miliaran di tangan dia, tapi cuma ngitung doang. Nah kita apa ya mau begitu? Nah, ini maka Allah mengkritik kasir itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kita perilaku sebagai orang kaya kayak kasir, ngumpulin duit nggak dipakai-pakai, dihitung lagi, seneng hitungnya, hitung taruh, ngitung, nggak pernah dipakai-pakai. Kan namanya uang itu bermakna ketika ditukar. Kalau nggak ditukar mah produksi lembaran, satu lembar itu mungkin nggak sampai 100.000, ya. Mencetak uang 100.000 mungkin nggak sampai 100.000, mungkin cuma 10.000 modalnya tuh, kertas doang terus diberi, mungkin cuma 10.000. Nah itu akan bermakna ketika ditukar, karena dia adalah alat tukar. Nah Allah mengkritik di surat Humazah itu tipe orang yang suka ngitung-ngitung aja, nggak dipakai, dihitung lagi, tidak dinikmati. Ya bahwa kita hemat dengan pelit berbeda ya. Hemat itu tahu diri loh. Ya proporsional. Kalau pelit itu memang seharusnya dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Sakit juga ya biarin aja. Irit, akhirnya nggak dinikmati sampai masuk ke kubur. Ya kita tidak boleh begitu. Kita lanjut. Wala tahzanu. Nah, kemudian di surat tadi tuh
surat 3 ayat 139, wala tahinu, janganlah kamu wahan. Ya, jangan kapok. Wala tahzanu, dan jangan sedih kalau belum tercapai cita-citamu. Wa antumul a'laun, kamu adalah orang unggulan. Kamu adalah unggul. Tapi unggul mananya? Ya, ketika Muhammad Abduh berdebat dengan seorang pendeta, dari sisi teori umat Islam menang. Dia debat dengan pendeta, menang. Lalu pendeta itu bertanya, kenapa kalau Islam itu benar, orangnya nggak unggul gitu loh. Di dunia ini kok tidak unggul, kalah sama kafir. Olimpiade kalah. Angka-angka perolehan kalau duduk di situ kafir dengan muslim, orang Islamnya nilainya nggak lebih tinggi daripada orang kafir. Ya, contohnya di perguruan-perguruan tinggi lah, ketika ada wisudawan yang juara satu, kebanyakan kafir. Memang ada orang Islamnya, cuma kebanyakan kafir. Kenapa begitu? Gitu. Padahal agamanya itu agama yang mendorong kita untuk berprestasi. Kenapa? Gitu. Nah itu kemudian keluar pernyataan dari Muhammad Abduh, tarakal masihiyuna adyanahum fataqaddamu. Orang-orang Nasrani meninggalkan ajaran agamanya, lalu mereka maju. Wa tarakal muslimuna dinahum fata'akhkharu. Orang Islam meninggalkan ajarannya, maka dia mundur. Jadi memang agamanya bagus, tapi gak dipelajari. Cuma tekstualnya aja. Jadi Qurannya cuma dibaca, gak tahu isinya. Jadi tidak diamalkan. Kalau diamalkan seharusnya maju. Seperti ini, kalau pemerintah menetapkan puasa tetap sekolah, nah, saya tetap ngajar. Tapi ya itu, murid-murid pelorok aja pelorok. Aduh, lemes. Matanya kedap-kedip. Waduh, bagaimana ini? Juara dunia begini. Kenapa sih? Emang belum pengalaman puasa? Kan dari tahun-tahun udah puasa. Iya Pak, lemes. Tuh, gimana mau maju kita? Ya, harus diantisipasi. Kalau tipe Anda itu lemes, makannya banyak. Jangan sekali-kali makan dikit kalau tipenya lemes. Itu kan sudah pengalaman. Ya, jasad kita berbeda-beda bawaannya. Ada yang cukup minum saja, bisa. Tapi memang walaupun bukan hadis, orang yang puasa itu rata-rata sehat. Kalau bukan betul-betul sakit ya, rata-rata lebih sehat. Contohnya gula darahnya turun drastis. Tuh, dengan berpuasa. Jadi ada satu ungkapan, sumu tasihu, berpuasalah Anda sehat. Tapi bukan hadis, pepatah. Sama dengan ketika Rasulullah menggalang persahabatan dengan negara tetangga, mereka mengirim tim kedokteran, ya, tim kedokteran di Madinah. Tapi selama mereka jaga di sana, tidak ada yang sakit. Heran saya sama orang Islam kok pada nggak sakit, kan jadi nganggur mereka itu. Apa ini? Tipsnya apa? Ya itu banyak diungkapkan, kami tidak makan sebelum lapar dan menyudahi makan sebelum kenyang. Dan itu biasanya dipakai begitu untuk orang yang sudah sakit. Sayangnya waktu belum ada sakit, wah hantem terus. Sakit. Konsultasi ke dokter, makannya jangan banyak-banyak. Iya dokter, dinasihati sama Nabi orang mempan. Nabi yang menasihati nggak mempan, tapi dokter mengatakan, nurut. Ya, yang merokok contohnya, dinasihati, tapi waduh Anda sudah bahaya ini sudah, kalau nggak berhenti ya. Iya dokter, berhenti dia. Jadi dia iman kepada dokter lebih daripada Nabi Muhammad SAW.
Makanya saya juga nggak setuju di madrasah itu pepatah-pepatah barat yang ditulis. Nabi kurang apa pepatahnya? Banyak bener. Iya, kita suka begitu. Begitu menempelkan gambar-gambar pahlawan, Hamka segala. Syarifudin Prawira Negara, orang Krenceng nggak dicantum. Mana ini Syarifudin? Kamu tahu nggak Syarifudin? Ini orang sini. Kenapa kalian tidak mengagungkannya? Malah foto kita kecenderungan begitu. Lebih meninggikan orang lain daripada orang sendiri. Bangga itu. Kalau bangsa ya bangsa lain, kita lebih bangga terhadap bangsa lain daripada bangsa sendiri. Sehingga kadang-kadang orang barat itu mencari alat-alat olahraga yang dicari itu made in Indonesia. Di luar sana yang mahal-mahal itu Indonesia justru. Tapi di sini kita nggak mau. Jadi kalau ada buat Indonesia, Majalengka diganti itu Itali itu kan. Jepang itu diganti akhirnya baru laku ya, seperti yang Anda jumpai di Tanah Abang itu sama dengan di Arab sana, sama persis. Jadi boleh jadi justru yang di Arab sana kiriman Tanah Abang gitu. Ya kan, tapi herannya kalau nggak beli di sana nggak marem gitulah. Itu kita ya. Kita lanjut. Nah, maksudnya begini, itulah yang tidak bisa mendorong rupiah alat tukarnya sehingga tinggi gitu. Siapa yang membuat kita sendiri? Kita tidak begitu percaya kepada rupiah. Maka dulu kan ada cinta rupiah, gerakan cinta rupiah dulu tuh. Ya sebenarnya nggak cinta rupiah, justru pejabat bukan rakyat biasa. Kita mencinta. Wong yang sehari-hari cuma rupiah doang, nggak pernah megang dolar. Jadi ada gerakan cinta rupiah, ya rakyat biasa bingung. Kita udah cinta, disuruh cinta. Nah ini sebenarnya gerakan ini ditujukan kepada para pejabat yang lebih senang menyimpan dolar itu. Sebenarnya tujuannya. Tapi ketika merata ke rakyat biasa, aduh. Ya sekarang ini hari-hari kita harus lapor pajak. Pajak yang dilaporkan hari-hari belakangan ini perorangan berbeda. Ditanya ininya, rumahnya. Dulu-dulu kan nggak pernah ditanya. Sekarang ditanya rumahnya, ukuran berapa, sertifikatnya nomor berapa, apa kaitannya gitu kan. Rumah kan sudah ada PBB. Ya kan? Jangan-jangan maksudnya begini, masa rumahnya gede penghasilannya kecil, jangan-jangan begitu. Ya kan? Padahal bisa aja kan, rumahnya mah gede tapi penghasilannya nggak ada, wong namanya udah pensiun. Rumah mah gede, saking capeknya itu ngebersihin, ini kan rumah gede kan capek kan. Nah kita lanjut ke sini. Kemudian dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 35. Wala fala tahinu, jangan kapok. Wa tad'una ila salmi, lalu kalian mengajak damai. Gara-gara bakal kalah, damai gitu. Seperti sekarang kan, Amerika curang begitu, udah mau kalah, damai, awas kamu kalau nggak damai dia. Sanksi PBB, PBB dibawa-bawa. Giliran kemarin nyerang nggak dibawa-bawa. Nggak ada ampun, kata Iran. Karena ini sudah pembunuhan. Kan dalam Islam itu ada qisas. Harus yang sama. Nah, terakhir itu kantornya dibom, nggak tahu selamat apa enggak. Netanyahu. Ya mudah-mudahan sih nggak selamat. Paling tidak impas presiden dengan presiden. Tapi dia curang, mengevakuasi diri. Kayaknya ke Jerman, lari ke Jerman. Wa antumul a'laun, dan kamu adalah orang yang unggul. Ya, surat 47 ayat 35, surat Muhammad. Wallahu ma'akum, Allah senantiasa menyertaimu. Nah, kalau dalam sejarah, saudara, umat Islam, artinya dalam hal ini sahabat ya, itu luar biasa hebatnya. Maka kita perlu belajar apa yang diraih oleh Salahuddin Ayyubi.
ya, kemudian Sultan Fatih yang berhasil menguasai Romawi, sekarang Turki ya, Turki ada itu istana apa tuh? Konstantinopel. Nah, disebut Konstantinopel karena konstan, jadi bentengnya itu tidak mungkin bisa dihancurkan, tapi hancur. Itu kalau menurut cerita ahli-ahli itu betapa penempatannya luar biasa presisinya sampai bisa hancur. Siapa orangnya? Sultan Al-Fatih. Umurnya masih belasan tahun. 17 tahun apa saya lupa. Dan hafizul Quran. Itu yang luar biasa, hafizul Quran. Sekarang hafiz Quran tapi otaknya kosong. Ya murid-murid saya hafal Quran tapi matanya ketip. Diajar nggak bisa. Waduh, gimana? Hafal sih hafal. Nah, itu di zaman dulu tuh begitu. Kalau kita lihat keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi, waduh, perjuangannya luar biasa. Termasuk menengok bangsa kita. Dalam sejarah diceritakan kita sudah dijajah Belanda 350 tahun. Itu masa yang tidak sebentar. Kalau menurut generasi itu 10 generasi, karena setiap generasi itu sekitar 21, 25 apa. Satu generasi 25 tahun. Sudah 350 tahun, berarti kan 7 generasi ya. Berapa? Bagi 25 aja. Sudah berpuluh-puluh generasi. Kalau 25, 250, ini 350 tahun. Lebih dari 10 generasi. Kita tidak menang. Kenapa 19 kesini baru menang? Banyak pengamat mengatakan diawali dengan berdirinya Serikat Dagang Islam. 1905 apa? Kenapa harus dari Serikat Dagang Islam? Ya, itu awalnya mereka terinspirasi gerakan pan-islamisme yang diteriakan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh. Tuh, gerakan itu Jamaluddin Al-Afghani. Tapi ini pan-islamisme, bukan menjajah. Ya, jadi semua negara yang banyak umat Islam, target pertama adalah memerdekakan kita dari bangsa lain, termasuk Indonesia. Maka Anda lihat begitu Indonesia merdeka, yang menyambut pertama itu Mesir, terus Palestina. Nah, negara-negara Barat belum ngaku, makanya ada agresi Belanda 1, agresi Belanda 2 kan, saking nggak terimanya mereka nggak ikhlas. Nggak ikhlas Indonesia begitu. Nah, kita kembali sini. Jadi kita diminta untuk berjuang, jangan pernah keok, ya, jangan pernah kapok terus. Tapi bukan nggak ada perkembangan, umat Islam sudah mulai berkembang. Contohnya di daerah Solo beberapa puluh tahun yang lalu mencari masjid di tengah kota susah. Gereja kanan kiri. Sekarang ikhwan-ikhwan di sana sudah sadar, ya, sudah banyak. Mungkin nggak sampai berapa kilo sudah ada. Strategis, biasanya orang Islam kan jauh-jauh tuh. Kalau zaman dulu kan di tengah kota, contohnya Masjid Al-Ikhlas, berarti kan mereka infaknya tuh gede-gede karena kan mahal kan. Kuburan tuh makam Ngabehi tengah kota. Kalau kita kan biasa minggir-minggir. Ya, ini berpengaruh, saudara. Tempat ibadah di pinggir-pinggir itu berpengaruh. Sepertinya kita nggak begitu mampu, sehingga yang mengelola itu kebanyakan non-muslim. Jadi kekayaan dan kekuasaan itu penting di tangan umat Islam. Yang jelas ini orang Islamnya jangan sampai melenceng setelah kaya, setelah kuasa, dipakai untuk kebaikan, itu akan bermakna buat kita. Nah, kita lanjut pelajaran kedua. Ini juga udah mau selesai walaupun dikit-dikit juga. Sudah jilid terakhir ini. Saudara ini sudah doktor. Cuma nggak ada gelarnya aja. Non formal namanya. Udah aki-aki. Berikutnya adalah
ensiklopedia hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Rasulullah fil masjid fa aqbala salah satu nafar. Fa aqbalan nas ila Rasulillah wa dzaba wahid. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fajalasa wa amal akhar fajalasa khalfahum. Suatu saat Rasulullah ada di masjid. Saat beliau di masjid sedang memberikan kuliah, ada 3 rombongan datang. Yang 2 menjumpai Rasulullah. Ada 3 rombongan. Ya, 2 rombongan menghadap Rasulullah. Wa dzaba wahid, yang 1 pergi. Fa amma ahaduhuma, nah dari 2 rombongan itu, ya, fara'a furjatan fajalasa. Yang 1 rombongan mencari ruang, mencari lompongan. Di tengah kerumunan itu kan ada yang spot masih kosong, ya. Kemudian mereka isi. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Yang 1 lagi, ya, posisinya di belakang orang tadi. Ya, jadi saya jelaskan lagi. Ada 3 rombongan saat Rasulullah sedang ada kegiatan di masjid. Ada 3 rombongan datang. Begitu mereka masuk, 1 rombongan pergi. Tinggal 2 rombongan. 1 dari 2 ini, yang 1 melihat ada yang kosong, dia duduk di depan Rasul. Yang 1 lagi menyelinap di belakang orang itu, di belakang rombongan ini. Nah, ya, udah gitu ya. Kemudian setelah selesai memimpin majlis, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris salasah. Maukah aku beritahu berita tentang 3 rombongan? Ya. Mau nggak aku beritahu 3 bukan orang, rombongan. Jadi ini teman-teman. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang 1 langsung mencari tempat untuk mendengar majlisku. Nah, nanti kelak Allah akan lindungi dia. Gitu kata Rasulullah. Wa amal akhar fastahya Allah minhu. Yang 1 lagi ngumpet di belakang orang itu kan. Maka Allah pun akan malu dengan dia. Tuh. Wa amal akharu fa'arada. Adapun yang 1 rombongan lagi pergi, tidak ada di majlis itu, dia keluar sana. Maka Allah pun berpaling. Nah, ini kalau melihat redaksi hadis ini kita bingung, maka saya sudah baca syarahnya tapi diterangkan lama. Begini ceritanya. Kalau masjid ini kelak menjadi surga, maka posisi Anda di surga kayak begini. Paham belum? Kalau masjid ini ada di surga, diperluas oleh Allah, maka kedudukan Anda seperti Anda duduk sekarang. Berapa energi yang Anda tumpahkan untuk mendengarkan kajian, itulah yang Allah beri. Yang api-apian, antara dengar sama enggak, nanti juga begitu. Ya kan? Ya, tapi kalau ada yang niatnya 100% full, ya, strong gitu kan, full energi, nanti Allah akan beri tempat yang lebih luas. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah takdirkan ini, tempat kita ini betul-betul dibawa ke surga, maka posisi Anda persis kayak hari ini. Begitu kurang lebih. Tapi dulu di majlis Rasul, ini bukan majlis Rasul ya. Jadi kita nggak boleh GR. Jadi di majlis Rasul ada yang pasang badan di depan dengar begitu. Wah, berarti kan dia full energi kan, full mau dengar. Nanti itu dia yang pertama. Maksudnya VVIP. Gitu loh maksudnya. Ya, tapi ada yang malu-malu ke sana, takut dia ada di belakangnya itu kan. Itu nanti di kedua. Ada yang pergi meninggalkan, Allah juga pergi nggak ngeladenin orang itu. Gitu ceritanya menurut hadis itu. Gimana? Iya, gambaran nanti di sana. Kan saya pernah mengatakan,
Kalau Anda renungkan, sebetulnya momen terbaik sepanjang kita diberi Allah sebagai manusia, ya momen sekarang. Kenapa saya nggak jawab bukan di surga, Pak Ustadz? Bukan, karena surga tidak bisa request dunia, tapi dunia bisa merequest surga. Benar nggak? Kalau Anda ingin seperti bagaimana Anda diperlakukan oleh Allah di surga, hari ini Anda bisa request. Mau sempit apa mau luas nanti di sana kaplingnya? Mau luas, sering-sering aja patungan bangun masjid patungan. Sering patungan. Mau dapat penebusan dosa, ya sholat berjemaah, salah satu penebusan dosa kan, banyak istighfar, membantu orang. Tapi nanti kalau kita udah di surga, nggak bisa request, sudah mati, sudah tertutup. Yang ada adalah penyesalan. Waduh, kenapa? Makanya disebut yaumut taghabun. Surat 64 ya, disebut yaumut taghabun, hari penyesalan. Jangankan orang yang kurang nilainya, yang banyak pun nyesel, kenapa cuma segini. Hari konon mah tuh, hari konon mah, tapi begitu ngomongnya di sana. Sudah telat ya. Gimana? Lah iya, kalau dibandingkan dengan yang masuk neraka sih mending. Tapi kan kalau dibandingkan sama yang lain lagi, dibandingkan dengan yang lain kan kita kebanyakan timbul cemburu ketika ada bandingnya. Benar nggak? Ketika ada bandingannya, ketika dibandingkan dengan orang yang lebih kan. Sementara kalau di dunia kan sifatnya sementara. Nanti saya bisalah sementara. Tapi kalau di surga kan permanen. Lamun ke duhung mah kebablasan duhungnya itu. Nggak pernah berakhir. Waduh, kalau tahu begitu. Kan abadi di sana. Nah itu. Nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, waktu di dunia kita masih ada perbaikan. Kita bisa lakukan perbaikan. Sampai pun kita wafat, asal masih ada sisanya, ya sisa kita ketika meninggalkan sisa kita tuh anak, nyisa kan, istri, amal kita yang berbekas itu namanya sedekah jariyah, amal kita yang berbekas. Dulu dia pernah berbuat baik apa, itu masih berbekas, terus masih dikenang orang. Nah itu akan terus nanti transfer ke sana. Jadi momen terbaik kita sebenarnya sekarang. Cuma kita kan hidup ini semu. Apa yang kita pandang itu belum hakikat. Kan kalau berdasarkan umur kan kelihatannya semakin min kita. Plus, min atau plus gitu kan. Contohnya kalau melihat perubahan tubuh kita semakin berusia kan semakin nggak flat. Doyong sana, doyong sini, lah nggak beres. Iya, nggak seperti dulu kan. Apalagi melihat pasangan, somplak sana, somplak sini, waduh, nggak flat lagi. Nah itu sementara. Nanti kalau sama-sama masuk surga, maka dia adalah ratu bidadari. Jadi Anda pandangnya sekarang. Rasanya nggak percaya. Nah itu saudara, sebenarnya. Jadi kehidupan dunia ini akan dibawa ke sana nanti. Wa amal ladzina amanu walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatum, itu ayatnya surat Al-Dzariyat. Orang yang beriman diikuti oleh keluarganya, kami akan pertemukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Sebab bagian dari kebahagiaan adalah berjumpa dengan keluarga. Kita kan masih ada memori ya, selama di dunia nanti masuk akhir tuh masih ada memori. Waduh, dulu saya pernah berkeluarga dengan si A, si B, si C, saya punya anak. Itu nanti akan dipertemukan. Nah, kita kembali ke sini. Bainama nahnu inda Rasulillah zata yaumin itala alaina rajulun syadidud bayadu thiyab. Suatu saat kembali kami bersama Rasul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki
yang putih sekali, ya, pakaiannya, mengenakan pakaian putih sekali. Syadidus sawadi syar, rambutnya hitam sekali. Hatta jalasa ilan nabiyyi, sehingga dia datang ke hadapan Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu dia datang bertanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Kalau bahasa kita, Islam itu apa Muhammad? Manggilnya bukan Rasulullah lagi, Muhammad. Islam itu apa? Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Anda bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Muhammad sendiri mengatakan Muhammad Rasulullah. Paham belum? Yang ngomong Muhammad. Contohnya Pak Hilman, kalau ngomong begitu kan kayaknya kok orang pati lempeng. Jadi Pak Hilman ngomong, dan Hilman itu ketua RW. Kalau ngomong begitu, gimana kira-kira? Yang ngomong Pak Hilman sendiri. Kan ini kan Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Dia sendiri yang ngomong. Kalau orang lain sih mending kan. Tapi dia sendiri, Muhammad itu Rasulullah. Berarti yang nanya kan kalah itu. Muhammad, saya pengen tahu Islam itu apa. Lalu dia, Muhammad itu Rasulullah. Menyebut dirinya. Dia tidak mengatakan aku. Ngerti ya maksudnya? Jadi tidak menyebut aku. Ini situasi seperti ini sama dengan begini. Kalau Anda punya anak ditakdirkan jadi gubernur, umpama, dan Anda satu saat menjadi pembawa acara. Contohnya anak Anda namanya Hasan. Biasa di rumah manggilnya San, mana San gitu. Nah, suatu saat ini umpama, jangan dianggap benar, Anda ditunjuk pembawa acara. Kira-kira Anda menyebut anak tuh di hadapan banyak orang tuh gubernur kan? Silakan pada Bapak Gubernur. Biasa pada di rumah, San, dari mana kamu? Silakan San. Iya gitu. Iya. Kalau di sini kan ada juga kan? Kalau di sini ada juga, maksudnya anaknya suka nyampein tuh. Malam ini tarawih kultum akan disampaikan oleh bapaknya sendiri, tapi dia nggak menyebut ayahku kan? Tapi disebut namanya. Contohnya begitu. Ya memang harus begitu. Di rumah dimarahin, kamu yang pertama. Iya. Disebut namanya. Jadi jangan sebut ayahku, jangan, karena itu kata-kata ayahku di rumah itu. Iya, itu bahasa rumah tangga. Kalau bahasa publik jabatannya disebut. Makanya kita dalam berbagai hal itu harus adil. Kalau menulis nama, contohnya begini, menulis Dr. Andes Syarif Hidayatullah. Kalau Pak Hilman itu Dr. Andes harus ditulis. Jangan gara-gara suka sama saya ditulis Dr. Andes. Giliran orang lain di nama Hilman saja. Nggak adil itu. Ya kan? Kadang-kadang kita begitu, saya melihat di pengumuman-pengumuman itu. Giliran ke saya depannya ada haji siapa gitu. Nah Pak Hilman sudah haji, nggak ditulis juga haji. Harus rata. Kalau ada harus rata. Kalau kita nggak mau gelar, jangan ditulis semuanya. Kalau nggak ditulis satu, nggak ditulis semuanya gitu loh. Ya itu namanya adil. Adil dalam menulis. Jadi kita juga menulis harus adil. Jangan mengedepankan faktor emosi, like or dislike. Kita kembali sini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, waktu qimus salah, Anda mendirikan salat. Watu tiaz zakah, dan membayar zakat. Watu sauma Ramadan, dan puasa Ramadan. Watahujul baita, dan Anda berkunjung ke Baitullah, haji, inistata'ta. Tapi ada syaratnya kalau mampu. Kalau yang lain-lain nggak ada. Ya contohnya gini, Anda syahadat kalau mampu, Anda puasa kalau mampu, Anda sholat kalau mau, nggak ada itu Pak.
Tapi giliran haji kalau mampu. Ya, karena Rasulullah tahu memang untuk haji itu butuh prasyarat, butuh biaya, butuh keamanan. Seperti sekarang ini ya mudah-mudahan nggak tercancel ya. Perang Iran dengan Israel ini apa berakibat pada pemberangkatan haji apa enggak ini? Nggak tahu nih. Ini semalam diberitakan Dubai kembali dibom. Ya kalau dalam Islam kan berlaku kisos. Kalau belum mati nggak berhenti. Presiden dengan presiden. Iya, kejar terus. Qala fa akhbirni an iman. Beritahu aku tentang iman. Jadi iman dengan percaya, saudara, iman dengan percaya itu dua hal yang berbeda ya. Contohnya kalau saya bertanya pada Mas Bambang percaya tidak di tengah-tengah Jakarta itu ada Monas, di atas Monas emas. Pasti Mas Bambang ngomong, saya percaya. Nah, bedanya percaya dengan dengan iman, kalau percaya itu bisa dibuktikan. Kalau iman nggak bisa persoalannya. Iman nggak bisa dibuktikan dengan akal. Dengan akal ya. Contohnya malaikat. Iman kepada malaikat. Bisa nggak dibuktikan letaknya ada di mana, posisinya gimana, bentuknya kayak apa, kan nggak bisa kita. Itu keimanan. Jadi iman ini tidak bisa menggunakan akal. Jadi ciri-ciri iman berkaitan dengan gaib 3 hal. Pertama, tidak bisa diteliti. Yang kedua, tidak bisa eksperimen, diuji. Yang ketiga, tidak bisa berdasarkan empiri, pengalaman nggak bisa. Contohnya ada azab kubur. Siapa yang tahu ada azab kubur, ada nikmat kubur? Sebab teman kita yang sudah mendahului kita tidak jawab. Tidak bisa jawab. Walaupun kita berusaha komunikasi, Assalamualaikum. Diam aja. Puasa itu apa gini? Gak ada yang bisa jawab. Itu yang menyebabkan kita beriman. Maka itu diletakkan pertama, hudal lil muttaqin. Muttaqin siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berat kita ini. Itulah alasannya kenapa Muhammad disebut gila. Karena dia memberitakan ini itu nggak bisa dilihat. Ya, tapi bukan nggak sama sekali tertutup dari pembuktian, ada kata-kata yang terbukti. Ya, sekali-sekali dibocorkan. Kalau semuanya nggak dibocorkan, waduh susah kita percaya. Ya, semuanya abstrak keimanan ini. Jadi iman itu lebih tinggi dari percaya. Kalau percaya, kalau kita respon dengan tidak percaya, itu kita bisa buktikan. Kita lanjutkan. Kemudian ihsan itu apa? Ya, selanjutnya ditanya tentang ihsan. Ini yang saya ingin tajamkan, ini adalah tentang kiamat. Anta budallah ka annaka tarah. Ya, Anda beribadat kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Seperti kita sama-sama punya big boss. Kemudian di ruangan ini ada CCTV. Nah, itulah muraqabah namanya. Ihsan kita. Kita pasti akan bekerja dengan rapi karena bos itu bisa jadi ngintip. Mengawasi. Nah, jadi ihsan itu dalam keadaan kita terawasi. Kesadaran bahwa kita diawasi. Kan Allah tidak bisa lepas dari pengetahuannya. Itu kan? Kalau dalam perusahaan itu membutuhkan mata dari big boss kita dalam bentuk CCTV. Tapi Allah matanya itu dalam bentuk kulit kita. Kulit kita, mata kita, telinga kita, semua nanti akan dijadikan saksi. Lima syahidtum alaina, sampai-sampai kita menegur kulit gara-gara dia memberikan kesaksian yang menurut kita seharusnya jangan disampaikan. Lima syahidtum alaina, dia menegur dirinya sendiri. Lalu sang kulit menjawab, antaqanallah, Allah yang nyuruh. Tuh, nanti kulit kita seakan-akan di dunia ini kan dalam komando kita, ya. Nanti di akhirat dia punya anu lain. Iya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini mulut kami bungkam. Kalau Anda sakit perut, kenapa sih meringis-meringis? Kan yang jawab mulut, bukan perut kan? Bukan perut, sakit saya. Nanti di akhirat organ tubuh yang menjawab.
Saya dulu pernah kesini. Itu sebabnya kita tidak boleh permanen menempati tempat ibadah. Disunahkan sholat sunnah, ya misa-misa dikit sebelum sholat lagi dengan zikir. Lalu nanti agak pindah gitu. Jangan terus-terusan di situ. Pindah sana, pindah ke sini. Sebab ini akan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita apa yang pernah dilakukan manusia di atasnya. Kita praktis tidak bisa menghindar karena datanya ada semua. Sama dengan sekarang traffic trap ya. Nggak pakai safety belt, tiba-tiba ada tagihan ke rumah kita. Ada fotonya, nggak bisa menghindar kita. Kayaknya nggak pernah sih saya. Ini fotonya Anda pakai. Itu baru sekali tuh, ya kan? Tempatnya baru sedikit. Nah, kita kembali sini. Lalu Rasulullah ditanya tentang kiamat. Fa akhbiri anis saah, beritahu aku tentang kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Maksudnya yang ditanya Muhammad, Nabi Muhammad tidak lebih tahu daripada Jibril. Terus fa akhbirni an amaratiha. Tolong beritahu alamatnya. Maksudnya ciri-cirinya. Kalau kamu nggak tahu waktunya, ciri-cirinya gimana? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, tentang inilah yang saya akan bahas menjadi multitafsir. Budak melahirkan tuannya. Ini gimana? Ada yang menafsirkan nanti mendekati kiamat akan banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Katanya begitu. Sebab orang tuanya diperbudak. Ya kan? Kan bukan rahasia kalau orang tua kaya, anak ikut kaya. Begitu kan? Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi budak biasanya. Iya, contohnya. Pak, saya mau dulu traveling ya. Tapi anak-anak nggak jaga, bapak ibu jaga, gimana? Ya udahlah, sambil nangis, ya udahlah, nasib, ya kan? Ikhlas tapi sedih. Ya bahagia melihat anaknya, iya istilahnya senang, tapi kok ya nggak diajak saya ini, ngenes. Apa begitu tafsirnya? Satu. Yang kedua, boleh jadi ada pertumbuhan ekonomi yang sedemikian pesat, yang dulunya dunia budak menjadi dunia majikan. Itu maksudnya gitu. Dulunya kita karyawan, nah nanti anaknya rata-rata bos. Artinya karyawan biasa menjadi orang tua big boss. Itu artinya ini kiasannya. Ya berarti dunia itu maju. Waktu itu akan ekonomi pesat sekali. Nah itulah mendekati kiamat. Tapi ada yang mengatakan tadi banyaknya perzinahan. Ya majikan menghamili karyawannya. Ini tafsirnya beda-beda ini. Tentang ini. Ya, tentang tadi seorang hamba perempuan melahirkan majikannya. Kan berbeda level tuh. Apa ini levelnya naik? Artinya budak orang tuanya, tapi anaknya big boss. Tuh, apa begitu? Ini berarti perubahan ekonomi atau dalam keadaan yang negatif. Ya, majikan menghamili pembantunya. Nanti kan lahirnya anak majikan tuh. Apa begitu? Ini semuanya tafsir-tafsir. Ya, orang tua diperbudak sama anaknya, apa begitu artinya? Ini semuanya multi tafsir. Nah, tafsir ini namanya ijtihad. Tafsiran-tafsirnya bisa benar, bisa salah. Tapi yang jelas isyarat dari Rasulullah adalah amat, ya, kelas bawah melahirkan kelas atas. Ya, bisa ditafsirkan secara negatif atau positif. Ya, mudah-mudahan positif. Ya, anak-anak kita jangan ngedeleng wong tuane ora sepiraha. Di bahasa sini mah anak no, gitu.
Tuh, positif begitu, pada berhasil. Oh, anaknya berhasil, ya Allah. Ngedeleng wong tua masuk respire. Mustahil kalau melihat orang tuanya, anaknya tapi berhasil. Nah, bisa begitu. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk masa depan anak kita. Semoga mereka dimudahkan hidupnya, diberkahi, ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.